Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan yang berbahagia, di kesempatan kali ini saya ingin membawakan satu tausiah. Ya. Yang tausiah ini sebenarnya diinspirasi dari tausiahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Futuhul Ghaib. Kalau kita mendengar kitab Futuhul Ghaib itu mungkin di benak saya atau di benak kita semua ya kitab ilmu gaib seperti yang dijual di pasar-pasar. Tapi sebenarnya bukan, ini adalah kitab yang isinya tausiah beliau. Namun saya tidak berani mengatakan bahwa saya membawakan tausiah beliau. Ya, tidak berani karena saya takut salah. Saya takut salah. Oleh sebab itu, ini saya katakan bahwa yang saya katakan ini adalah terinspirasi dari kitab beliau. Sehingga kalau ada salah-salahnya itu mesti dari pikiran saya, bukan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, di dalam ini namanya apa ya, kalau disebut bab itu terlalu ringkas. Jadi di poin gitu ya. Di poin pertama itu begitu masuk ke dalam poin pertama, di situ ada bab yang dinamakan 3 kewajiban utama atau judul ya. Ada judul yang dinamakan 3 kewajiban utama. Ya. Nah, di 3 kewajiban utama itu sebenarnya ada ya 3 poin yang kalau kita gunakan dalam hidup beragama secara pribadi itu sudah mencukupi. Ya, sudah mencukupi. Nah, 3 poin utama itu yang pertama dikatakan sebagai melaksanakan perintah Allah. Dan yang kedua menghindari larangan Allah. Ini sudah sering kita dengar di mimbar-mimbar. Mari kita menjadi orang yang bertakwa dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu sudah sering kita dengar di mimbar-mimbar. Tapi kadang-kadang karena kita itu terlalu biasa di dalam mendengarkan ya, atau hanya menggunakan pikiran kita, sehingga kata-kata ini kadang-kadang tidak masuk ke dalam sanubari kita. Jadi mencari ilmu itu bukan semata-mata untuk konsumsi intelektual, tapi juga konsumsi jiwa ya. Nah, sebab itu kadang-kadang saya itu memang untuk buku-buku tertentu itu saya tidak membaca di dalam dosis yang sangat besar. Paling ya 1 item gitu saya selesai, karena kemudian harus saya rasakan ya. Nah, kawan-kawan sekalian, menjalankan perintah Allah itu maknanya adalah ya melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah. Dan Allah menyuruh dalam 2 kategori. Yang pertama itu adalah ada yang wajib, kemudian ada yang tidak wajib. Ada yang wajib, ada yang mengatakan ada yang wajib dan ada yang sunnah. Nah, yang wajib itu harus dikerjakan ya. Itu sebagai bentuk dari ketaatan manusia kepada Tuhan. Jadi kalau wajib itu harus dilaksanakan ya. Karena itu adalah sebagai bentuk ketaatan kita sebagai hamba Allah kepada Allah ya.
Dalam tanda kutip kalau wajib itu memang dipaksakan gitu ya. Kemudian kalau yang kedua itu yang sunnah ya. Kalau sunnah itu kita laksanakan sebagai bukti cinta kita, mahabbah kita kepada Allah. Jadi itu Allah saja tidak menyuruh, maksudnya tidak mewajibkan ya, tetapi kita melaksanakan. Itu adalah gambaran orang-orang yang cinta. Nanti kapan-kapan kita bahas secara mendalam. Yang kedua adalah dengan menjauhi larangan Allah ya, sejauh-jauhnya ya. Jadi atau tidak mendekati terhadap larangan Allah. Tapi kadang-kadang manusia itu ya, dengan sengaja maupun tidak sengaja ya, masuk ke dalam kesalahan, melanggar perintah Allah. Dan nanti kalau sudah demikian ya, yang penting manusia itu menyesal dan bertobat ya, itu. Yang penting itu ya. Insya Allah nanti akan diampuni Allah, karena Allah itu Maha Pengampun, asal kita tidak menentang Allah. Yang paling berat itu kalau kita salah kemudian menentang Allah, tidak tunduk. Ini yang paling berat di situ ya. Makanya iblis itu diusir oleh Allah ya, karena menentang. Wis salah terus nantang, sombong ya. Kalau Nabi Adam salah kemudian bertobat. Kawan-kawan sekalian, dan ada yang terakhir ya. Yang terakhir yang mungkin juga tidak terfikir oleh saya dan kawan-kawan sekalian. Selain itu apa hal penting ya? Selain melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu apa hal yang penting? Kadang-kadang ini tidak terfikir di dalam benak kita. Saya juga setelah membaca, oh iya, yaitu adalah ridho. Jadi yang terakhir ini adalah ridho. Kalau yang kedua itu adalah perbuatan, yang terakhir ini adalah sikap. Jadi sikap ridho kepada keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika orang bisa melaksanakan itu semua, maka itu ya orang itu menjadi orang yang apa? Yang baik, yang mukmin, yang baik. Ya. Jadi harusnya seperti itu. Nah, ridho itu kalau di dalam kitab Risalah Husairiyah itu dikatakan puncaknya tawakal. Ada ulama yang mengatakan puncaknya tawakal. Jadi artinya kita ini menyerahkan sesuatu, maksudnya bukan menyerahkan, tapi lapang. Hati kita lapang di dalam menerima keputusan Allah. Ya, apapun keputusan Allah kita terima dengan lapang dada. Bahkan lebih-lebih lagi kalau kita menerimanya dengan pikiran yang positif, ya. Berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kadang-kadang apa yang kita inginkan itu tidak sama dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pengennya begini. Tapi hasilnya tidak seperti ini. Tapi seperti itu. Nah, tapi sebagai manusia kita harus ridho. Nah, kalau seluruh hidup kita ini ridho kepada Allah, maka ya rahmat Allah itu akan membersamai kita, membersamai orang-orang yang ridho. Dan kalau sudah radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah meridhai mereka dan mereka ridho kepada Allah, ya sudah selesai sebenarnya. Jadi itu tadi yang disampaikan oleh tausiah dari
inti ya, maksudnya inspirasi inspirasi yang kita ambil dari tausiahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang pertama adalah menjalankan perintahnya, yang ya maksudnya perintah Allah. Yang kedua menjauhi larangan Allah, dan yang ketiga ridho kepada keputusan Allah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi nasihat bagi saya sendiri. Dan tentu saja di akhir ini saya katakan, kalau ingin mempelajari secara mendalam, belajarlah pada ulama yang ahlinya gitu. Ya, jadi di sini ini hanya sekedar ya apa ya, intermezzo gitu ya, intermezzo saja. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.